Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita belajar sejarah peminatan. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Seperti biasa, silahkan kalian isi absensi di grup WhatsApp yang sudah Ibu sediakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk isi absensi ya. Setelah kalian absen, silahkan kalian putar kembali video dari Ibu. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke pematerian ya. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Nah, melanjutkan pematerian yang sebelumnya itu, hari ini kita akan membahas tentang latar belakang bangsa-bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Nah, mengapa bangsa-bangsa Barat itu tertarik ke Indonesia? Kemudian apa saja kekayaan-kekayaan di Indonesia? Apa saja faktor-faktor penyebab bangsa-bangsa Barat itu untuk datang ke Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bahas sama-sama ya. Oke, kita bisa lihat dulu gambar di samping. Itu gambar apa coba? Betul, gambar rempah-rempah. Gambar yang pertama itu ada gambar cengkih. Gambar yang kedua itu ada kemiri. Gambar yang ketiga itu ada merica. Dan gambar yang keempat itu ada pala. Nah, rempah-rempah inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa Barat itu untuk datang ke Indonesia. Mengapa bangsa-bangsa Barat itu membutuhkan rempah-rempah? Jadi gini, Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa itu memiliki iklim yang berbeda. Kalau di Indonesia itu punya dua musim ya, musim kemarau dan musim penghujan. Ya, jadi penyinaran mataharinya juga cukup, kemudian curah hujannya tinggi, maka tanahnya juga akan subur. Nah, kalian tahu lagu Kolom Susu? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, tongkat kayu aja jadi tanaman, itu hiasan aja ya. Tongkat kayu itu seperti tanaman ubi. Kita tinggal tancepin aja gitu ke tanah, itu bakal ada bibit-bibit ubinya, saking suburnya. Nah, kalau misalkan di wilayah-wilayah Eropa, itu mereka itu punya 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Nah, dari keempat musim inilah yang mengakibatkan tanah di Eropa itu tidak stabil. Nah, kita patut bersyukur ya, kita lahir di wilayah yang tropis, yang subur. Kita harus bersyukur. Jadi dapat disimpulkan ya, bahwa bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia itu karena wilayah kita ini memiliki tanah yang subur dan memiliki rempah-rempah yang melimpah. Jadi bangsa-bangsa Barat itu berniat untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua itu ada gold, glory, and gospel. Gold itu identik dengan emas. Artinya bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia itu untuk mencari kekayaan. Kemudian yang kedua ada gospel, kejayaan. Yang ketiga ada glory, itu untuk penyebaran agama, terutama agama Kristen di wilayah Asia, Afrika, ataupun Amerika Selatan. Nah, itu faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga itu ada revolusi industri. Nah, revolusi industri ini merupakan pergantian secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari tenaga manusia ataupun tenaga hewan menjadi tenaga mesin. Nah, penggunaan mesin ini dapat memberikan manfaat juga. Yang pertama, itu hasil produksinya bakal lebih banyak. Kemudian yang kedua, ongkirnya juga lebih hemat. Yang ketiga, apabila harganya dijual itu akan jauh lebih murah lagi. Nah, dampak dari revolusi industri ini juga mereka pasti membutuhkan bahan-bahan bakunya. Satu hal yang perlu kalian tahu, bahwa revolusi industri ini ditemukan mesin uap, di mana lebih memudahkan mereka dalam menjelajah samudra. Nah, materi untuk hari ini sekian dulu. Oh ya, untuk materi selanjutnya
silahkan kalian baca peristiwa-peristiwa penting pada saat revolusi Eropa yang sangat berpengaruh besar terhadap umat manusia. Oke, mohon maaf sekali ya kalau misalkan ada salah-salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut WhatsApp ya.